BTTH Kaisar Api, episode 105. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tunggu, tepat setelah Blood Rose berpatroli dan tidak ada yang menaikkan harga, dia hendak mengetukkan palu di meja kristal, dan sebuah suara yang dahsyat muncul. Satu volume resep pil Dodi. Detik berikutnya, suara yang sangat keras terdengar dari ruang pribadi No. 8. Resep Dodi dan suara-suara yang datang dari ruang pribadi nomor 8 membuat banyak orang sedikit ragu, dan mereka tidak mengerti mengapa orang-orang di ruang pribadi nomor 8 mau melelang ruangan kecil ini dengan harga semahal itu. Gadis, peran Dodi dan dapat dipahami dengan jelas oleh mereka yang hadir. Itu sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik di bawah Kaisar Do Bintang 5 secara langsung dan paksa meningkatkan kekuatan mereka satu tingkat. Pil Dodi ini saja sudah cukup membuat banyak keluarga dan kekuatan besar sangat gembira, belum lagi resep untuk pil Dodi ini. Chen Xin, efek kuali 3 mata bunga ini, bagaimana menurutmu? Di ruang pribadi nomor 8, seorang lelaki tua berkata kepada seorang pria berjubah alkemis mahal. Haha, perilaku seperti ini sungguh tak tahu malu. Tapi gadis ini tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Pil Kaisar Do ini juga merupakan pil yang cukup untuk mencapai puncak tingkat pertama Kaisar. Bahkan jika orang lain mendapatkan resepnya, kemungkinan untuk menyempurnakannya sangat kecil, jadi jangan khawatir. Kata lelaki tua Chen Xin, tetapi di dadanya, sebuah medali yang diukir dengan 2 bintang dan 3 pola Kaisar juga perlahan muncul. 2 bintang dan 3 pola. Orang tua Chen Xin ini sebenarnya adalah seorang apoteker kuat yang berada di puncak Kaisar Rengtian dan peringkat kedua. Legenda mengatakan bahwa ada 3 raksasa di Pil Valley. Hati dan Wang Chen, Damui Tianye, dan Xian lupa berbicara. Raja Alkimia di peringkat terbawah sebenarnya adalah alkemis di puncak peringkat kedua Kaisar. Kekuatan Tianye dan Wang Yu, yang lebih mengerikan dari Raja Alkimia ini, bisa dikatakan tak terduga. Hehe, Pil Dodi. Benda ini mungkin hanya dimiliki oleh lembah pil itu selama 3 hari di Xuanzan. Pikiran ini juga muncul di benak banyak orang. Karena tidak ada yang menaikkan harga, lelang untuk gadis ini sebagian besar didasarkan pada tawaran dari orang dewasa tadi. Mohon tunggu sebentar, dan penyelesaiannya akan diputuskan oleh tim penilai keluarga kerajaan Xuanling kami dan juru lelang gadis ini. Siapa yang bisa? Bagaimana kalau mendapatkan ular hijau berharga dengan 3 pupil berwarna ini? Mari kita tunggu dan lihat. Setelah Mawar Darah selesai berbicara, asap putih langsung memenuhi platform kristal, dan sesaat kemudian, gadis itu dan para tawanan perlahan menghilang. Ketika Bisnake San Huatong memutuskan, mari kita lelang sesuatu yang sangat biasa. Semuanya, silakan lihat. Sue Qiangwei memang juru lelang utama keluarga kerajaan Xuanling, dan membuat suasana seluruh ruang lelang menjadi sangat ramai. Semua orang mengikuti suara Blood Rose, mata mereka terfokus, dan mereka menemukan selembar kertas yang agak tidak lengkap muncul di tangan giok Blood Rose saat ini. Potongan-potongan kertas itu sudah tidak lengkap, dan yang compang camping pun tak bisa lagi membedakannya, tetapi beberapa orang dengan penglihatan luar biasa samar-samar dapat merasakan aura yang sangat samar pada gulungan compang camping ini, dan gulungan itu bisa ditempatkan di tingkat abadi ini. Bagaimana mungkin barang-barang yang dilelang di balai lelang bisa dianggap barang biasa? Ini peta harta karun. Meskipun peta ini hanya seperempatnya, kami, kelompok penilai keluarga kerajaan Xuanling, yakin bahwa jika benda-benda ini dikumpulkan, kekayaannya pasti akan menyaingi kekayaan negara. Harga murah 1 juta koin emas, semuanya. Blood Rose juga tersenyum tipis, lalu berkata, ini. Xiao Yan juga menatap benda di tangan Sue Qiangwei. Entah kenapa, ketika gulungan usang di tangan Sue Qiangwei muncul, inti kehidupan di kedalaman pil Nigong berada di tubuh Xiao Yan. Tulisan itu juga memancarkan gelombang panas yang luar biasa. Sebuah ide ekstrim juga muncul dari prasasti inti kehidupan Sendong. Perasaan yang begitu panas, seolah-olah gulungan yang compang camping ini adalah anak di inti kehidupan ajaib ini. Orang tua pasti sangat gembira ketika melihat anak-anaknya. Terlebih lagi, Xiao Yan juga ingat bahwa ketika dia memadatkan prasasti inti kehidupan ilahi, Xiao Yan tahu bahwa benda ini hanya seperempat dari keseluruhan. Sekarang, melihat gambar compang camping di depannya ini, ternyata bisa menyebabkan fluktuasi panas yang begitu hebat pada inti prasasti gerakan ilahi di tubuhnya. Kurasa gambar compang camping ini juga ada hubungannya dengan inti prasasti gerakan ilahi. Haha, benda ini punya efek yang sama dengan prasasti inti kehidupan di tubuhmu, jadi pantas untuk didapatkan.
Tetua Su juga tersenyum perlahan. 2 juta. Xiaoyan juga berkata langsung. Bagi Xiaoyan, ketika ia berada di atas benua Doqi, ia tahu kelicikan para juru lelang ini, dan tidak ada kenaikan harga yang tiba-tiba. Yan juga jauh tertinggal, menghabiskan 2 juta untuk melelang benda seperti itu. Bukankah orang-orang di ruang pribadi kelima itu bodoh? Beberapa suara berisik juga mengumpat. Namun, setelah berpikir sejenak, beberapa orang juga siap, sementara yang lain menyerah begitu saja. Meskipun gambar compang camping ini tidak biasa, seperempatnya akan dikumpulkan. Akan membuang-buang banyak waktu. Hal ini sepertinya tidak biasa. Hanya saja dana kita terbatas, jadi kita bisa melupakannya. Kedua wanita dari sekte racun itu juga berkata perlahan. 10 juta. Di ruang pribadi No. 1, Suanmu juga berbicara perlahan. Jelas, tidak mungkin bagi orang bodoh untuk menghabiskan 2 juta untuk mengambil gambar sisa seperti itu hanya dengan seperempatnya. 20 juta, kata Xiaoyan acuh tak acuh. Lupakan saja, kamar pribadi nomor 5 itu dari paviliun pembakaran dupa, jadi jangan berdebat dengan mereka, kata lelaki tua di samping itu perlahan. Tunggu, benda ini sepertinya sangat menarik. Suanmu mendengar kata-kata itu dan mengabaikan nasihat lelaki tua di sampingnya, 30 juta. Suanmu mendengus dan berkata, kamar pribadi No. 1. Xiaoyan juga mendengar bahwa orang-orang di kamar pribadi ini menaikkan harga, dan segera menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk menaikkan harga. Meskipun gambar sisa ini hanya seperempat, tetapi dengan kenaikan harga seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang dengan mata tajam akan menemukan petunjuk yang cermat. Lupakan saja, ayo pergi nanti. Kamar pribadi No. 1. Seharusnya seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling, gumam Xiaoyan. Melihat ini, Mu Yingying dan Mu Feng di samping merasa lega, karena mereka tahu bahwa Xiaoyan, seorang apoteker di puncak pangkat kaisar tingkat pertama, sangat kaya, tetapi dengan kenaikan harga seperti itu, tidak dapat dielakkan bahwa lebih banyak kekuatan akan berpartisipasi dan masuk. Haha, dengan temperamen seperti itu, anak ini juga pria yang patut dikagumi. Tetua Su juga menunjukkan ekspresi puas, dan melirik Xiaoyan dengan puas. Harga kamar pribadi nomor 1 30 juta, tapi masih ada yang menawar. Blood Rose pun berpatroli dan mendapati tidak ada yang menaikkan harga, dan ia pun memecah keheningan. Kalau begitu, sisa lukisan ini juga berhasil difoto dengan harga 30 juta koin emas di kamar pribadi No. 1. Sue Qiangwei tersenyum tipis, dan suara merdunya perlahan difoto dengan palu kayu di tangannya. Apakah ini ilusi? Gambar sisa ini seharusnya memiliki kegunaan lain. Hanya saja orang-orang dari paviliun fans yang tidak mengejar mereka. Suanmu juga terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan diam-diam menunggu acara utama lelang. Hehe, saya yakin semua orang sudah menunggu lama, kan? Dengan persetujuan kelompok penilai keluarga kerajaan Xuanling kami dan pemilik pupil 3 bunga ular biru, pemenang lelang terakhir adalah orang yang menawar sepasang hati Yin dan Yang. Selembar kertas putih diam-diam muncul di tangan Sue Qiangwei, dengan beberapa kata di atasnya. Tulisan kecil muncul, susu, aku tak pernah menyangka resep pil Dou Di semuanya dibandingkan. Tidak bisa dikatakan bahwa resep pil Dou Di adalah untuk mengembangkan generasi muda, dan jantung Yin yang berpola ganda ini memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi. Jika saya mungkin akan memilih jantung Yin yang berpola ganda ini. Suara dari ruang pribadi juga terus terdengar. Ada banyak orang kuat di pelelangan ini. Aku khawatir hal semacam ini tidak akan tahu siapa yang akan berakhir. Zulao juga tersenyum, jelas dia juga punya jawabannya di dalam hatinya. Gadis itu difoto oleh orang di ruang pribadi No. 7. Sedangkan untuk hati Yin dan Yang, seharusnya diambil oleh pemilik tungku ini. Paman, bagaimana cara mengatakannya? Mu Feng juga bertanya dengan ragu. Di keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, dilarang bertarung secara terbuka dan diam-diam. Hanya saja, di luar lingkup keduanya, keluarga kerajaan Xuanling tidak akan peduli. Itu akan menjadi klimaks dari lelang ini. Lagi pula, banyak kekuatan telah menyergap banyak orang kuat di luar kota Xuanling, kata Penatua Zhu perlahan. Itu memang agak sulit. Xiaoyan mengangkat bahu ketika mendengar kata-kata itu, lalu berhenti berbicara, dan berbalik untuk melihat mawar darah di ladang. Berikutnya, adalah puncak dari lelang ini. Semuanya, silakan lihat platform kristal itu. Setelah Blood Rose selesai berbicara, sebuah platform bundar tiba-tiba muncul dari tanah di atas platform kristal yang berkilauan itu. Diameter platform bundar itu sekitar 10 kaki, dan seluruh badannya berwarna perak. Sekilas, terlihat terbuat dari logam khusus. Di bagian atas platform bundar tersebut, terdapat perisai cahaya Doqi putih.
sesuatu untuk menutupinya. Hanya saja setiap orang dapat merasakan energi yang sangat kuat dari perisai cahaya Doki. Perisai cahaya Doki yang begitu mengerikan, saya khawatir itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 8, dan tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Apa-apaan ini? Ini sangat berharga untuk dilindungi. Beberapa pikiran pun muncul di benak semua orang. Saat berikutnya, saat kabut putih di platform kristal perlahan menghilang, platform bundar logam perak juga menunjukkan warna aslinya. Di bawah perisai cahaya Doki terdapat ramuan merah menyala yang tampak seperti aslinya, seukuran buah lengkeng. Eliksirnya sangat kemerahan, dan sekilas kualitasnya tidak biasa. Di sekeliling eliksir merah menyala itu, terdapat seekor naga mini yang hidup. Kelihatannya memang biasa saja. Ini Huo Lindan. Sue Qiangwei tersenyum tipis, lalu bulu matanya yang ramping bergerak, dan suaranya yang merdu menggema di seluruh aula lelang. Huo Lindan, sebenarnya hal semacam ini. Ada beberapa suara yang sangat terkejut di banyak ruangan pribadi. Apa itu lin dan api? Mu Yingying juga mengetahuinya. Sejak Mawar Darah mengatakan lin dan api ini, suasana di seluruh aula lelang menjadi sangat panas. Popularitasnya bahkan lebih populer daripada Mata Tiga Bunga dan Hati Yin yang berpola ganda sebelumnya. Itu sebenarnya pil api. Huo Lindan, sejenis pil obat khusus. Fungsi pil obat ini adalah agar seseorang memiliki pil obat untuk mencapai batas saat ini, dan yang paling berguna mungkin saat menerobos pertempuran keabadian. Pil unicorn api ini tidak hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menembus puncak Dodi secara signifikan, tetapi juga setelah terobosan, ada sedikit peluang untuk memanggil semangat juang unicorn kuno. Jika kamu beruntung, jika kamu menaklukkan unicorn kuno ini akan menjadi semangat juang setelah kamu dipromosikan menjadi dosian, maka kekuatannya juga akan meningkat secara eksponensial. Jika Hati Yin yang berpola ganda tadi adalah obat ajaib untuk menembus tingkat kesempurnaan Dodi Bintang 8, pil kilin api ini adalah obat ajaib yang dapat menembus puncak Dodi, dan bahkan dapat mengarah ke kilin kuno. Xiao Yan juga sedikit serakah. Jelas, efek pil unicorn api ini, bahkan dirinya, semuanya tergoda. Sabu-sabu. Dengan munculnya pil obat ini, pemandangan yang sangat besar muncul di panggung kristal seluruh aula lelang dalam sekejap. Au, suara rendah datang langsung dari perisai cahaya Doki di atas platform kristal, dan kemudian ada pemandangan lain di seluruh platform kristal. Pada saat ini, di atas panggung kristal, terdapat awan gelap pekat dan kilat menyambar tanpa henti. Seekor unicorn putih susu juga perlahan mengintai, dan siang yang sangat kuat juga terpancar dari unicorn putih susu itu. Unicorn putih susu itu mengangkat kepalanya dan bertabrakan langsung dengan langit berawan, lalu kekuatan keduanya tiba-tiba meledak. Sabu-sabu, hujan dan yang tak terhitung jumlahnya juga turun, dan semburan dan siang yang menyegarkan juga memenuhi seluruh aula lelang dari platform kristal. Baru saja, itu. Semangat pil obat, Ki dan api ini layak menjadi pil tanah tingkat kaisar tingkat 2, dan ternyata memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Pemandangan tadi, jelas Huo Ki dan ini melakukannya dengan sengaja, untuk bersaing dengan langit. Pil obat yang sangat mengerikan. Seketika terjadi keributan di seluruh rumah lelang, dan beberapa di antaranya adalah orang-orang yang cukup jeli dan juga menyadari situasi terkini. Itu saja, Tuan, dia tidak punya banyak waktu di rumah orang tua itu. Kita harus mendapatkan pil obat ini agar dia bisa menembus batasan saat ini. Kalau tidak, Tuan juga akan. Kedua wanita dari sekte racun itu juga menatap pil ki api dengan mata yang indah, lalu bibir Bei sedikit terbuka. Meskipun benda ini baik, kita tidak boleh menyentuhnya. Ayo pergi, pangeran ketiga, kita tidak ada urusan di sini. Di kamar pribadi nomor 1, seorang lelaki tua juga berkata perlahan. Suanmu pun menjawab, lalu langsung meninggalkan ruangan pribadi itu. Sisa foto yang diambilnya akan dikirimkan kepadanya nanti. Benda ini, di dalam ruang pribadi kelompok tentara bayaran pedang darah, pemimpin wanita dan pria berbekas luka juga berbicara perlahan. Hal ini masih terlalu enggan bagi kita sekarang. Lupakan saja, orang yang memimpin kelompok tentara bayaran pedang darah kita sedang menghubungi Xiao Yan, bersiaplah untuk pergi. Pemimpin wanita itu juga berkata perlahan. Baik, kepala. Setelah pria berbekas luka itu selesai berbicara, dia pun meninggalkan ruangan pribadinya dan pergi keluar untuk mengurus tugas. Huo Qidan, dibandingkan dengan apa yang ada di gurun, itu tidak layak disebut. Tapi apakah benar-benar ada api suci di gurun? Setelah wanita itu selesai berbicara, dia juga menatap ke arah pusat lelang. Susu, kalau benda ini difoto, saya khawatir pemilik pintunya akan sangat senang. Di sebuah ruangan pribadi, ada 3 sosok berjubah.
2 orang tinggi dan 1 orang pendek, mereka adalah 3 orang yang dikirim Solomon untuk mengepung Zhu Jin. Hanya saja saat ini, mereka bertiga tidak tahu bahwa Zhu Jin telah menginjakkan kaki di level setengah abadi. Kalau tidak, 1 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 9 dan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 8 akan memberi mereka 100. Keberanian bukanlah hal yang berani. Susu, pil unicorn api ini tidak mudah didapat. Di antara ketiga pria kuat Solomon, sosok pendek di tengah juga ikut bicara, tetapi ada sedikit nada jahat dalam suaranya. 3 orang kuat Solomon, yang terkuat adalah Liu Quan, yang telah menginjakkan kaki di level Kaisar Do Bintang 9, tetapi tidak tahu sudah masuk ke peringkat berapa, Song Li, Kaisar Do Bintang 8 tingkat menengah, dan Yang, Kaisar Do Bintang 8 tingkat akhir, dimensi. Setelah Liu Quan selesai berbicara, kedua sosok di sampingnya jelas mengangguk, tetapi saat berikutnya, Song Li juga berkata, 3 Master Sekte, meskipun benda ini tidak mudah didapat, tetapi kita bisa. Setelah selesai berbicara, dia juga mengelus lehernya, sekali. Haha, Liu Quan mengangguk puas. Jajaran mereka, dimanapun mereka ditempatkan, dapat berjalan menyamping, jadi mereka tidak terlalu khawatir, karena kebanyakan orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini hanya beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Petarung Bintang 7 atau Bintang 8, bukanlah ancaman besar bagi mereka. Tapi jangan anggap remeh, jangan lupa bahwa membunuh Zhu Jin adalah urusan kita. Setelah Liu Quan selesai berbicara, dia juga menatap pil obat di atas platform kristal, dan aura keserakahan muncul. Ayah, jika kita mendapatkan benda ini, dapat dikatakan kepada keluarga Sun kita. Sun Xiang juga berkata dengan mata panas. Lupakan saja, masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita ganggu, dan meskipun keluarga Sun kita hebat dalam segala hal, tidak ada kekuatan besar di puncak Dodi. Ini juga yang paling mengkhawatirkan. Meskipun kidan api ini sangat menakutkan, ia harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Aduh, Sun Xiang hanya bisa mendesah tak berdaya. Di ruang pribadi nomor 7, 2 orang di ruangan ini adalah orang yang sama yang sebelumnya memotret 3 pupil bunga tungku. Mereka adalah anggota Sekte Wanpo, dan mereka termasuk dalam Sekte Racun, tetapi mereka selalu ditindas oleh Sekte Racun. Tuan Muda Po, sang jenius dari Sekte Wanpo, kini telah menjadi Kaisar Do Bintang 6 tingkat menengah. Orang-orang luar sering memanggilnya monster tua racun, dan ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik mengerikan di tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Penatuadu, benda ini. Tuan Muda Du juga bertanya perlahan. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan benda ini, kata lelaki tua itu dengan tatapan berapi-api. Tuan, apakah kita menginginkan benda ini? Di sebuah ruangan pribadi, Tuling juga berkata dengan sedikit hikmat. Patriark saat ini sedang mundur dan menyerang Dosian, jika memang ada hal seperti itu. Pejalan kaki tanah itu juga tersenyum, tetapi implikasinya sangat jelas. Selain itu, beberapa kekuatan juga terikat untuk memenangkan kidan api ini. Ayo kita mulai. Beberapa suara berisik terdengar langsung dari ruang pribadi itu. Hehe, karena semuanya sudah tidak sabar, ayo kita mulai. Tapi sebelum pelelangan dimulai, Bloodrose harus mengingatkan semua orang bahwa semua orang tahu betapa berharganya kidan api ini, tapi karena juru lelang bisa menciptakan benda seperti ini, maka kekuatannya tidak lemah. Semua orang harus memikirkannya dengan jernih. Bloodrose juga berkata pelan. Saat kata-kata mawar darah itu jatuh, beberapa orang di sekitar tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi antusiasme terhadap kidan api ini tidak melemah sedikit pun. Karena berharganya kidan api tidak lagi dapat diukur dengan koin emas murni, aturan lelang kidan api ini sama dengan aturan lelang 3 murid bunga ular giok sebelumnya. Semuanya, tolong naikkan harganya. Namun, jika kau menembak benda ini, maka kau harus menyetujui suatu syarat untuk si penembak, dan syarat ini akan berada dalam batas toleransimu. Sue Qiangwei juga menggerakkan bibirnya sedikit, yang sangat menarik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan nilai benda ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melelang semua barangku sekarang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar ini. Hehe, kalian anak kecil. Kali ini hanya untuk membuka matamu. Kita tidak ada urusan di sini, ayo pergi. Setelah Sulao selesai berbicara, dia pun bangkit dan bersiap untuk pergi. Xiaoyan, gadis dengan 3 pupil bunga di dalam tungku itu sungguh menyedihkan. Mu Yingying tidak pernah mengalami hal yang aneh dengan barang-barang di lelang ini, hanya saja gadis dengan 3 bunga di dalam tungku itu membuatnya cukup gelisah. Jangan khawatir, tetua Su ada di sini, Xiaoyan turut menghibur. Bersamaan dengan suara itu, rombongan berempat itu pun perlahan meninggalkan ruangan pribadi itu. Lelang berlangsung lama,
dan akhirnya, puncak dari api Qidan dilelang oleh Sekte Racun dengan harga yang sangat mahal. Pada titik ini, lelang berakhir. Dalam pelelangan ini, cacing setan 9 yin dan Qidan api dicuri oleh orang-orang dari Sekte Racun. Sedangkan untuk foto sisa misterius, diambil oleh Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, pemilik kuali 3 bunga. Gadis itu difoto oleh Sekte 10.000 racun. Beberapa bahan obat dan ramuan obat lainnya juga dilelang satu persatu, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Penatua Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sebuah penginapan, Penatua Su perlahan menutup matanya dan duduk, lalu Xiao Yan, Mu Yingying, dan Mu Feng juga berdiri di sampingnya. Haha, barang mahal seperti ini harus diperlakukan dengan sangat serius. Jadi, kabar tentang sengatan lebah yang kudapat, orang-orang dari Sekte Racun dan Sekte 10.000 racun akan keluar malam ini. Hanya saja, bukan hanya kita yang tertarik pada Qidan api ini. Dan Wang Chenxin di Lembah Pil, pejalan tanah Tujia, dan bahkan anggota keluarga kerajaan Xuanling semuanya siap untuk campur tangan. Suara Su tua juga pelan. Kalau begitu, belum terlambat, kita harus segera mulai. Mu Feng, yang berada di samping, mendengar kata-kata itu dan berkata, karena dia juga tahu khasiat misterius pil unicorn api ini. Dibandingkan dengan pil hati yin dan yang berpola 2, pil ini tidak ada bedanya. Bahkan lebih menarik. Hehe, jangan khawatir, kita masih harus menunggu beberapa orang lagi, kata Penatua Zu dengan acuh tak acuh. Menunggu seseorang. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan juga merasakan aura yang agak familiar sepertinya terbang dari tidak jauh. Sepertinya, Xiao Yan juga sepertinya telah menemukan sesuatu. Kakak, suara gembira pun terdengar dari pintu kamar. Xiao Yi, mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba berseru. Karena persis sama dengan api putih susu di tubuh Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yi adalah satu-satunya di tempat lain dan di dunia. Pada saat ini, Xiao Yi ditutupi dengan pakaian putih, dan pakaian putih itu menonjolkan sosoknya yang mempesona, dan Xiao Yan juga tampaknya menyadari bahwa aura Xiao Yi juga sedikit berubah. Selama kepergianmu, kakak tertua, di bawah bimbingan wakil kepala Aula Mususi, aku juga berhasil mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Meskipun Xiao Yi terlihat cukup tampan, di hadapan Xiao Yan, ia menggaruk kepalanya dan tertawa. Haha, bagus sekali. Xiao Yan juga bangga dengan kekuatan cepat Xiao Yi. Haha, sejak anak ini memasuki paviliun dupa terbakarku, aku langsung merasakannya, identitas peri api. Jadi, tidak perlu menguburnya, kata Zhu Lao perlahan. Jelas, meskipun dia tahu identitas Xiao Yi, dia tidak punya pikiran lain. Baiklah, jangan lupakan aku. Sebuah geraman tak puas pun muncul, dan semua orang mencari sumber suara, dan ternyata itu adalah seruling hijau. Karena kalian berlima sudah ada di sini, maka aku akan memberimu misi pertama, serang gurun. Xiao Yan, kamu bertanggung jawab penuh. 5 orang pergi. Kalau ada yang hilang saat mereka kembali, aku akan bertanya padamu. Suara Zhu Lao juga terdengar, lalu dia berkata kepada Xiao Yan. Baik, Tetua Zhu. Xiao Yan pun menjawab, lalu matanya pun memanas. Namun, sebelum Anda pergi berlatih, Anda harus berpartisipasi dalam aksi malam ini. Yang pertama adalah melihat kerja sama tim kalian, dan yang kedua adalah bersaing untuk hal-hal penting kali ini, entah itu Huo Qidan atau Luding San Huatong. Tinggalkan kota Xuanling sebentar, kalian semua langsung pergi ke hutan itu, dan aku akan pergi ke tempat lain. Apapun hasilnya nanti, kali ini, pergilah langsung ke padang pasir untuk berlatih, lalu kembali ke paviliun pembakaran dupa. Ingat, hidup itu penting. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, ia menggerakkan jari-jarinya sedikit, lalu menatap lurus ke depan. Sesaat kemudian, beberapa helai pakaian gelap muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu, Zhu Lao mengambilnya dan mengenakannya, menutupi seluruh tubuhnya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka bertindak sesuai dengan itu. Saat ini, kekuatan tim 5 anggota Xiao Yan juga cukup mengerikan. Xiao Yan, Do di tingkat kesempurnaan bintang 4. Mu Feng, tahap awal Do di bintang 5. Mu Yingying, tahap tengah Kaisar Do bintang 5. Seruling hijau, tahap tengah Do di bintang 5. Xiao Yi, Kaisar Do bintang 7 telah rampung. Soal kekuatan Xiao Yi, selain Xiao Yan, ketiga orang lainnya tidak terkejut. Lagi pula, saat mereka berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin, mereka sudah tahu betul kekuatan Xiao Yi. Ayo pergi. Melihat semua orang sudah siap, Zhu Lao segera menyembunyikan sosoknya dan berjalan keluar dari kota Xuanling. Kelompok 6 orang itu juga secara bertahap bersembunyi dalam kegelapan, tetapi bibir Green Flute bergerak sedikit, seolah mengkhawatirkan sesuatu.
Di luar kota Xuanling, di dalam rumah Kekaisaran Xuanling, ada sebanyak 11 orang. Ke-11 orang yang ada ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Bahkan orang-orang berpakaian hitam yang mengepung dan menekan Xiaoyan dalam formasi naga opera 9 ikan ada di sana, termasuk Raja Xuanling. Kali ini, hanya keberhasilan yang diperbolehkan, bukan kegagalan. Gumam Raja Xuanling sambil menatap ke kejauhan. Tapi, selain Tungku Ding San Huatong itu, Qi dan api itu. Seorang lelaki tua di antara mereka berkata dengan agak enggan, efek Qi dan api ini sangat mengerikan. Yang lain juga harus pergi. Susu, jika pil api itu benar-benar sama ajaibnya dengan teleportasi, bagaimana mungkin orang itu mau melelangnya? Raja Xuanling juga tertawa, jelas sebagai penguasa keluarga kerajaan Xuanling, dia sudah tahu semua ini. Kalau begitu, ayo pergi. Bangsa ular di kedalaman gurun kematian yang sunyi sudah lama tidak bertarung melawan orang-orang kuat mereka. Pria tua itu, yang tadinya berambut putih, berbicara perlahan, dengan keyakinan yang tak tersamarkan dalam suaranya. Ayo pergi. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dan langsung mengerti. Jika operasi ini tidak mendapat dukungan dari pemimpin Legiun Pencinta Naga di depannya, saya khawatir akan sangat sulit untuk berhasil. Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok 11 orang juga perlahan berdiri di atas formasi teleportasi, lalu diam-diam meninggalkan bagian dalam istana Kekaisaran Xuanling. Ketika Du muncul, mereka sudah berada di luar kota Xuanling. Berangkat, target, kuil di kedalaman gurun kematian yang sepi, kata Raja Xuanling, lalu membuka jalan tepat di depan. Dengan hilangnya 11 orang dalam kelompok ini, pertempuran lain di luar kota Xuanling akan segera dimulai. Di luar kota Xuanling, terdapat kawasan luas hutan perawan, rerumputan, dan danau. Tuan, apakah orang-orang sekte racun benar-benar akan meninggalkan tempat ini dalam semalam? Sungguh tidak bijaksana bersikap begitu terang-terangan. Di atas pohon yang menjulang tinggi, dua sosok gelap muncul perlahan. Aura keduanya sangat tersembunyi, dan jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, mungkin sangat sulit untuk menemukannya. Keduanya berasal dari agama 10.000 racun dari alam liar. Mereka adalah Poison Fang, putra baptis agama 10.000 racun, karakter tingkat Kaisar Petarung Bintang 6. Seorang ahli tingkat Kaisar Petarung Bintang 8. Tidak yakin, namun, kedua boneka kecil dari sekte racun telah memotret hal-hal penting seperti itu, jadi mereka harus menemukan cara untuk meninggalkan keluarga kerajaan Xuanling, jadi lebih cepat lebih baik. Dan sepertinya aku punya berita lain bahwa kedua boneka kecil ini telah mengirimkan berita itu kembali ke sekte racun, dan jika monster tua dari sekte racun itu tiba. Suara monster tua beracun itu sangat aneh, dan sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di kulit sekujur tubuhnya, yang sangat menjijikkan. Brengsek, aku benar-benar tidak tahu berapa harga selangit yang dibayar oleh orang-orang sekte racun ini, tapi mereka benar-benar berani menembakkan Qi dan api ini. Poison Fang juga mendengus dingin, lalu melirik wanita di belakangnya. Saat ini, wanita di belakangnya adalah 3 murid bunga dari kuali tungku yang dibeli oleh sekte Wanpo di pelelangan ini. Saat ini, gadis kecil itu sudah tertidur, tetapi taringnya masih utuh. Di masa depan, jika kuali ini tumbuh besar, identitas dan status gadis kecil ini akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Namun pada akhirnya, mau tak mau ia harus masuk ke dalam mulutmu sendiri. Setelah memikirkannya, Fang Fang tertawa, seolah-olah semuanya ada dalam perhitungannya sendiri. Hati-hati, ada yang datang. Monster tua beracun itu, yang tampaknya menyadari senyum aneh Poison Fang, ikut berbisik. Bagaimanapun, Fang ini adalah putra pemimpin sekte 10.000 racun, dan meskipun banyak yang tidak puas dengannya, dia hanya bisa melindungi keselamatannya. Lalu, mendengar ini, Fang Fang menundukkan kepalanya sedikit, lalu menatap orang di bawah pohon yang menjulang tinggi. Seorang wanita muda melangkahkan kakinya dengan sangat ringan, seolah-olah dia takut menimbulkan suara, sesekali memalingkan kepalanya untuk mengamati keadaan sekelilingnya, tetapi ekspresinya bingung. Apakah ini orang dari sekte racun? Di tempat lain, di bawah batu besar, 5 sosok gelap juga tinggal di sini. Jika diperhatikan lebih dekat, kelima orang ini adalah kelima orang Xiaoyan. Xiaoyan dan Zulao juga berpisah ketika mereka meninggalkan kota Xuanling. Setelah berpisah, Xiaoyan dan beberapa orang perlahan-lahan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mengisolasi semua kekuatan penjelajah, lalu perlahan-lahan bersembunyi di tengah hutan ini. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya perlahan, tetapi sekarang Xiaoyan tidak gegabah menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritualnya, karena ia tidak tahu beberapa metode wanita sekte racun ini, jadi ia menggunakannya dengan gegabah. Mungkin karena tertegun, mengapa wanita ini memberiku perasaan ilusi.
Sepertinya semangat juang wanita ini kurang tepat, kata Xiao Yan sedikit. Mungkinkah itu karena kultivasi mereka yang memiliki atribut racun dan ki pertempuran? Mu Feng, yang berada di sampingnya, berkata dengan lembut. Dendam tipe racun tidak akan terlihat seperti ini. Mata indah Green Flute sedikit berkerut, lalu dia berkata. Sepertinya, sedikit seperti fluktuasi klon jiwa kaisar. Orang baik. Pada saat berikutnya, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyala. Kekuatan jiwa tingkat kaisar, kecuali sang alkemis, saya khawatir banyak pembangkit tenaga listrik tingkat yang sama hanya memiliki beberapa kekuatan jiwa tingkat surga. Wanita ini jelas tidak mudah. Ini adalah penilaian pertama Xiao Yan terhadap wanita sekte racun ini. Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Xiao Yi pun berkata dengan lembut, karena takut membuat ular itu takut. Waktu pertama kali masuk, aku menyadari selain kita, sepertinya ada aura lain di sini, jadi kita tunggu saja. Setelah Xiao Yan selesai bicara, tatapannya berubah lucu. Dalam napas itu, rasanya seperti bau ular hijau legendaris dengan 3 pupil bunga, kata seruling hijau tak percaya setelah merasakannya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan gadis itu jatuh ke tangan orang jahat lainnya. Mu Yingying juga datang sambil membawa rangkaian bunga. Guru, sepertinya tidak ada orang lain di sini. Kesempatan itu cepat berlalu. Lakukan. Poison Fang juga berkata dengan tegas setelah merasakan keadaan sekitar. Ambil tulang tuaku ini sebagai kuli lagi. Setelah monster tua beracun itu selesai berbicara, beberapa serangga hitam menggeliat-geliat, lalu menghilang ke dalam pohon dalam sekejap. Ketika dia muncul di saat berikutnya, dia juga jatuh di depan wanita sekte beracun itu. Brengsek, waktu aku di pelelangan, aku samar-samar merasa itu kamu, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar kamu dari sekte Wanpo. Wanita bertelanjang kaki itu juga menggerakkan bibirnya sedikit. Susu, orang-orang dari sekte racun. Meskipun kekuatan keseluruhan sekte racun lebih kuat dari sekte 10.000 racun kami, hanya kau yang ada di sini. Apakah Huokidan dan serangga setan Jiwin menyerangmu? Serahkan sesegera mungkin agar tidak ada korban jiwa. Monster tua berbisa itu juga muncul tepat di jalan setapak di tengah hutan, menghalangi jalan wanita bertelanjang kaki itu. Aku tidak membawa benda-benda itu. Wanita bertelanjang kaki itu juga tersenyum kecil. Tapi agama Wanpo mu sungguh berani. Kalau ketua sekte kami tahu tentang ini, nanti saat ketua sekte kami datang, agama Wanpo mu takkan sanggup menahan amarah ketua sekte kami. Pria tua yang tak terduga itu sama sekali tidak terlihat gugup, lalu Mei Mu melihat sekeliling sebentar, jelas sedang memikirkan sesuatu. Tempat mereka berdua berada adalah hutan lebat di luar kota Xuanling. Vegetasinya rimbun, dan banyak pohon menjulang tinggi menghalangi pandangan. Jika ingin melarikan diri, Anda bisa menggunakan pohon-pohon yang menjulang tinggi ini. Sangat mudah. Dengan rencana dalam benaknya, wanita bertelanjang kaki itu tidak ragu-ragu, mata indahnya sedikit berputar, dan kemudian dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jangan dilihat, aku sendirian di sini, tapi aku cukup kuat untuk menghadapimu sendirian. Monster tua beracun itu tampaknya menyadari niat wanita itu untuk mencoba melarikan diri, dan segera mengatakannya. Oh, begitu. Wanita bertelanjang kaki bergaun biru itu pun mendengus, napasnya memburu. Kekuatan level Dou di bintang 6 tidak diragukan lagi terlihat. Dengan munculnya aura yang mengerikan ini, tangan giok wanita bertelanjang kaki itu langsung terangkat, dan pada saat yang sama, ki pertempuran hijau muncul dari udara tipis dan kemudian langsung menyerang monster tua itu. Semangat bertarung hijau ini juga aneh, dan tampaknya ada kekuatan mengerikan yang tercampur di dalamnya. Sebab, saat latihan ki pertarungan hijau ini pertama kali muncul, pohon-pohon di sekitar wanita itu semuanya mati. Latihan ki pertempuran hijau itu mengandung racun yang ganas dan menebas monster tua beracun itu dengan ganas. Sabu-sabu, rentan. Menghadapi serangan Dou di bintang 6 dari wanita bertelanjang kaki ini, monster tua beracun itu tidak melakukan pertahanan apapun. Tepat ketika roh pejuang hijau hendak menyerang monster tua beracun itu, tubuh monster tua beracun yang ditutupi jubah hitam itu juga menggeliat cepat muncul. Kalau diperhatikan lebih teliti, ternyata di dalam tubuh si tua berbisa itu ada beberapa serangga kecil sekali yang seketika terbang keluar, lalu berhenti di hadapannya. Serangga-serangga kecil itu seolah membentuk semacam penghalang alami di hadapan si tua berbisa itu. Sabu-sabu, roh bertarung hijau itu menghantam serangga misterius milik monster tua beracun itu, dan tiba-tiba terdengar suara yang keras. Dengan suara keras itu, momentum serangga-serangga kecil itu tidak berkurang sedikit pun, tetapi semangat juang wanita bertelanjang kaki itu lenyap seketika. Serangga beracun ini tampaknya tidak sederhana. Ia dapat langsung melahap doki beracun dari level Kaisar Do bintang 6 milik wanita sekte racun.
Di bawah batu, Xiaoyan juga berkata dengan serius, jelas hal yang mengerikan, bahkan Xiaoyan melihatnya untuk pertama kalinya dan langsung sedikit terkejut. Serangga beracun yang dibesarkan oleh monster tua beracun dari Sekte 10.000 racun ini benar-benar mengerikan. Kata Mu Fengliri, wanita bertelanjang kaki itu juga seorang ahli Do di bintang 6. Meskipun hanya pukulan ringan, ia dipatahkan oleh monster tua beracun itu, yang tak diragukan lagi menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Benda ini agak mirip sumber wabah Sekte Wanpo mereka. Seruling hijau di sampingnya juga menatap serangga-serangga kecil di depan monster tua beracun itu. Xiaoyan dan 5 orang lainnya, jika mereka ingin menggunakan racun, saya khawatir hanya seruling hijau yang bisa digunakan. Lagi pula, seruling hijau ini milik manusia ular medusa. Racun yang berasal dari tulangnya masih belum bisa diterima. Dilenyapkan. Sumber wabah. Xiaoyan juga terkejut. Sumber wabah itu, konon kejadian seperti ini sangat jarang terjadi di zaman dahulu. Alasan kelangkaan mereka adalah karena makanannya sangat langka sehingga spesies tersebut tidak dapat bertahan hidup. Namun, sumber wabah itu sudah diketahui. Konon, di zaman kuno, seorang ahli racun menggunakan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 9 miliknya untuk mengalahkan sekte yang dijaga oleh 2 dewa petarung. Saat itu, kekuatan ahli racun Jiuk Xingdou belum cukup untuk disebutkan, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan sumber wabah untuk membantai seluruh sekte. Nama berbahaya dari sumber wabah juga telah menyebar sejak saat itu. Seruling hijau itu juga sedikit serius. Kemunculan sumber wabah itu membuat seruling hijau itu merasa sedikit gelisah. Dan hal yang paling menakutkan tentang sumber wabah ini adalah bahwa hal itu tidak mungkin dicegah. Dengan kata lain, sumber wabah tidak dapat menghentikan perkembangannya, baik itu pertahanan ki pertempuran maupun pertahanan jiwa. Begitu masuk ke dalam tubuh, itu juga sangat merepotkan, setidaknya aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Seruling hijau itu juga tampak waspada, serangga sumber wabah ini bukan main-main. Semuanya, hati-hati. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan sedikit mencelos, lalu ia meningkatkan kekuatan jiwa di sekitar kelima orang itu. Hei, sepertinya ada satu orang lagi. Xiaoyan menyelesaikan semua ini, dan hendak mengarahkan pandangannya ke jalan setapak di hutan, tetapi tiba-tiba, sebuah pohon tak jauh dari mereka tiba-tiba muncul. Di atas pohon yang menjulang tinggi itu, sesosok gelap perlahan muncul, dan di sampingnya, tampak seorang gadis kecil yang sedang koma. Wanita sekte racun hanya ingin menguji kekuatan monster tua beracun ini, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan secara langsung mengeluarkan benda mengerikan seperti itu. Sumber wabah. Inilah racun mematikan terbaik, serangga beracun yang tak terkalahkan. Bahkan dalam cahaya malam yang gelap, wanita bertelanjang kaki itu sedikit merasakan bahwa jumlah serangga sumber wabah di depannya sangat mengerikan. Tepat di depan kelompok ini, terornya tidak kurang dari 1000. Sialan. Wanita bertelanjang kaki itu juga mendengus dingin, lalu tatapan mata indahnya berubah dalam. Jelas, kekuatan monster tua beracun ini, apalagi kengeriannya, setara dengan Kaisar Do bintang 7 atau bahkan lebih kuat. Gadis kecil, ayo kita tangkap. Monster tua beracun itu juga takut kalau dia akan berubah setelah beberapa saat, jadi dia langsung membuka mulutnya dan ingin bertarung. Giggle, apa kau sangat menginginkan serangga iblis Jiuyin dan Kidan api? Wanita bertelanjang kaki itu juga tersenyum aneh menghadapi paksaan monster tua beracun itu. Kamu, monster tua beracun itu juga terkejut, dan kemudian pada saat berikutnya, sesuatu tiba-tiba muncul. Siapapun dari sekte 10.000 racun. Ini adalah pinggiran kota Xuanling kami, kalian harus segera pergi. Sebuah suara kasar juga terdengar. Do di bintang 8, monster tua beracun itu juga layak disebut generasi kuno. Hanya dari suaranya saja, ia bisa merasakan kekuatan pendatang ini. Sun Dalong dari keluarga matahari di kota Xuanling. Begitu suara itu jatuh, sebuah pedang besar jatuh langsung dari langit, dan kemudian sesosok muncul.